Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu di pertemuan yang pertama dulu di mata kuliah auditing. Di situ ada audit pertanggungjawaban pemerintah dan auditor. Di situ materi yang pertama kita di hari ini. Tentunya yang pertama adalah kaitannya tentang definisi auditing sendiri dulu. Definisi auditing sendiri di situ dapat diketahui bahwa dia kebalikan dengan definisi akuntansi. Yang mana kalau akuntansi itu prosesnya dari awal dia ke belakang, tetapi kalau auditing sendiri di situ adalah dia prosesnya dari belakang ke awal. Yang mana di situ dari bukti-bukti transaksinya perusahaan, transaksinya suatu instansi, di situ baru akan diaudit atau dinilai apakah di situ sudah sesuai dengan standar atau sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh pemangku kepentingan atau orang yang bisa menerima informasi di situ. Nah, yang mana proses sistematis di situ harus sesuai dengan tingkat kesesuaian, kriteria yang ditetapkan, kemudian ada memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Nah, yang mana pada hasil akhirnya di situ nanti seorang auditor dia harus melaporkan hasilnya. Hasil dari mana? Tentunya hasil dari kegiatan audit yang dilakukan oleh seorang auditor itu nanti. Kemudian dari definisi auditingnya, setelah itu kita lanjut ke perbedaannya sendiri. Dari auditing sama akuntansi, di situ ada metode, tujuan, serta yang terakhir ada di tanggung jawabnya. Sudah jelas diketahui bahwasanya auditing dan akuntansi di situ berbeda. Auditing di situ dia mencakup seluruh dari kegiatannya akuntansi, tetapi akuntansi sendiri belum tentu dia mencakup semua dari kegiatan auditing itu. Yang mana dari metodenya, akuntansi sendiri adalah mengidentifikasi, kemudian kalau yang auditing adalah dia mengumpulkan bukti-buktinya. Bukti-bukti dari mana? Tentunya adalah bukti-bukti dari akuntansinya sendiri di situ. Yang mana bertujuannya adalah untuk bertanggung jawab atau untuk mempertanggungjawabkan apakah hal itu sudah sesuai dengan standar atau hasil yang diinginkan di situ. Yang mana tanggung jawabnya adalah terakhir nantinya di auditing, seorang auditor bertanggung jawab dalam memberikan pernyataan atau pendapat yang diberikannya kepada laporan keuangan atau kepada entitas di situ. Apakah laporan keuangannya adalah wajar atau tidak wajar, atau dia wajar dengan bahasa penjelas ataupun sebaliknya di situ. Kemudian berikutnya di situ ada jenis audit sendiri. Jenis audit sendiri di situ ada tujuan audit, pelaksanaan audit, kemudian ada operasionalnya di situ. Di situ untuk tujuan audit, ada audit laporan keuangan, kemudian ada audit kepatuhan, sama audit operasional. Kemudian untuk yang berikutnya ada audit eksternal, internal, dan audit sektor publik di situ. Nah, dari ketiga jenis ini tentunya adalah tujuannya adalah sama nanti. Pada akhirnya adalah auditor ingin memberikan pertanggungjawabnya. Apakah semua dari kegiatan audit laporan keuangan, misalkan di situ keuangan itu sudah sesuai dengan bentuk tanggung jawabnya atau tidak. Kemudian ada audit operasional itu, pernyataannya apakah operasional suatu perusahaan atau instansi di situ dia sudah sesuai atau sudah wajarkah atau belum wajar di situ. Sama halnya dengan program result audit. Kemudian ada audit sektor publik, kemudian ada audit internal di situ. Nah, banyak di Indonesia atau yang sering kita kenal banyak kan ada di audit eksternal sama internal audit di situ. Tentunya kalau audit eksternal di situ nantinya itu adalah dari luar, yang mana kegiatan audit eksternal nanti tentunya dilakukan oleh seorang auditor eksternal di situ. Kemudian kalau audit internal bisa jadi di situ dilakukannya atau yang melakukan adalah pihak internal auditor atau dari internal perusahaan sendiri. Kemudian setelah dari jenis audit langsung ke jenis pendapat auditor, yang mana ini semua adalah bentuk tanggung jawabnya seorang auditor memberikan kelayakan atas laporan keuangan tersebut. Di situ ada 5 jenis pendapat auditor, ada wajar tanpa pengecualian, dan yang terakhir adalah pendapat tidak wajar di situ. Dari kelima bentuk pendapat atau opini ini tentunya di peringkat. Peringkat yang paling bagus adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Di sini laporan keuangan dinyatakan pendapat atau diberikan wajar tanpa pengecualian jika memang sudah sesuai dengan peraturan, standar, atau kelayakan dari sebuah laporan keuangan di situ. Akan tetapi begitu sebaliknya adalah pendapat tidak wajar atau tidak memberikan pendapat di situ.
Ini adalah pendapat yang paling dikatakan adalah paling kurang baik atau paling buruk di 5 opini ini. Kenapa? Karena ketika di situ ada pendapat tidak wajar, maka kesimpulannya adalah laporan keuangan dari suatu entitas atau laporan keuangan dari suatu perusahaan di situ nantinya dia sudah tidak layak, tidak sesuai dengan apa yang menjadi informasi yang akan dipakai oleh pemangku kepentingan atau entitas di situ. Nah, sama halnya ketika dia auditor tidak memberikan pendapat di situ. Ketika dia tidak memberikan pendapat, sama halnya adalah bisa jadi di situ ke program auditnya atau seorang auditor di situ dihalang-halangi untuk mencari bukti auditnya atau audit evidence-nya di situ. Setelah dari jenis pendapat auditor, kemudian tadi ada definisi, berikutnya adalah di sini ada pengertian audit di sektor publik sendiri. Di mana sih bagian yang perlu diperhatikan atau yang diberi perhatian di situ? Yang pertama adalah proses sistematik, objektivitas, sampai yang terakhir di situ adalah mengkomunikasikan hasil. Tentunya proses sistematik, auditing, atau di audit sektor publik sama halnya ketika di situ seorang auditor, dia harus menilai laporan keuangan. Laporan keuangan itu apakah sudah sesuai, atau sudah layak, atau belum. Kemudian yang terakhir di situ tentunya adalah mengkomunikasikan hasil. Dari 1 sampai 6 ini tentunya ini adalah pengertian dari audit sektor publik sendiri. Komunikasikan hasil di sini adalah hasil yang diberikan atau hasil dari seorang auditor ketika menilai laporan keuangan di situ dilihat bisa tidak laporan keuangan itu dipertanggungjawabkan kepada entitas atau pemangku kepentingan di situ. Kemudian dari cakupannya sendiri, di situ ada audit umum dan audit keuangan, kemudian ada audit operasional, komprehensif, pemeriksaan audit sampai di audit khusus. Kemudian ada audit kecurangan, audit pajak sampai audit mutu di situ. Nah, dari cakupan ini sendiri, tentunya dia atau setiap kegiatan audit ini mempunyai pertanggungjawaban yang berbeda. Misalkan ada di audit umum atau di audit keuangan, dia tidak akan sama dengan hasilnya di audit komprehensif ataupun di audit pajak. Kalau misalkan kita ambil di audit pajak, tentunya yang dilihat adalah dari nilai pajak ataupun kegiatan bisa dilakukan dari berapa besar pajaknya, dia sesuai atau tidak. Kemudian audit atas kecurangan di situ bisa dikatakan sebagai fraud, di mana seorang auditor di situ akan melihat fraudnya seperti apa sih di laporan keuangan. Nah, biasanya di audit atas kecurangan di sini nantinya akan berkaitan dengan audit forensik. Bagaimana suatu kecurangan itu dilakukan oleh suatu perusahaan dan tugasnya seorang auditor di situ dia harus membuka kecurangan yang seperti apa sih di situ yang dilakukan oleh laporan keuangan atau di entitas sendiri. Kemudian ada audit tunggal, ada yang berbasis resiko, ketaatan sampai di terakhir audit lingkungan pun juga dilakukan, yang mana lingkungan di situ nantinya bisa kaitannya dengan AMDAL. Apakah suatu perusahaan di situ dia sudah mengolah limbahnya sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar atau belum di situ. Kemudian ada audit eksternal dan audit internal. Nah, audit eksternal ini nantinya tentunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak eksternal dari perusahaan. Maksudnya adalah auditor yang berasal dari luar perusahaan, bukan dari dalam perusahaan. Ketika dalam perusahaan dikenalnya adalah dengan audit internal. Nah, audit eksternal sendiri nanti bisa dari KAP, bisa dari KPK, ataupun bisa juga dari BPK. Kemudian objeknya di situ ada kementerian, ada BUMN, ada pemerintah daerah di situ. Nah, prosesnya di situ semua kegiatan audit dari perencanaan, pelaksanaan audit sampai yang terakhir adalah pelaporan hasil audit yang mana di situ adalah berupa opini. Perencanaan audit tentunya dilakukan di awal, kemudian setelah perencanaan sudah sesuai dengan laporan keuangan yang dibutuhkan, maka kemudian kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan auditnya, dan terakhir adalah pemberian hasil opini audit atau pelaporan dari hasil pelaksanaan auditnya di situ.
Kemudian yang berikutnya, di sini ada perbedaan dan persamaannya antara sektor publik dan sektor bisnis. Perbedaannya dulu tentunya di posisinya adalah kaitannya dengan nirlaba sama mencari laba. Persamaannya adalah sama-sama kegiatan audit di situ, nanti kaitannya adalah dengan keuangan, kinerja, ataupun audit investigasi di situ. Nah, berikutnya di sini ada jenis audit sektor publik, di antaranya ada audit kepatuhan, audit keuangan program publik, kinerja sektor publik, sama yang terakhir ada investigasi. Audit kepatuhan di situ dilihatnya adalah bisa jadi dari pihak manajemen, dia sudah sesuai dengan pengendalian internalnya atau belum. Kemudian ada di audit keuangan program publik, di situ tentunya kaitannya adalah dengan keuangannya. Kinerja sektor publik juga sama, investigasi. Nah, audit investigasi ini biasanya dilakukan ketika di situ kaitannya adalah dengan fraud. Kemudian ada peran audit sektor publik yang mana kaitannya adalah dengan tugas hak tanggung jawab, kemudian ada kualifikasi audit sektor publik, mekanisme auditor sektor publik, kemudian remunerasi auditor di sektor publik juga di situ. Nah, kaitannya dengan peran auditor di sektor publik, ada tugas hak dan tanggung jawab auditor sektor publik, maka di situ seorang auditor dia punya tugas. Tugasnya apa? Tentunya adalah tugasnya dia memberikan tanggung jawabnya yang mana ingin menilai laporan keuangan itu wajar tidak sih? Sesuai dengan kriterianya suatu laporan keuangan atau belum? Sudah sesuai dengan aturan-aturan laporan keuangannya atau belum di situ? Kemudian di sini juga ada kualifikasi auditor sektor publik. Seorang auditor sektor publik itu dia juga harus mencakup beberapa kualifikasi. Di antaranya adalah salah satunya nanti kaitannya adalah dengan kode etiknya, kemudian etika profesionalnya seorang auditor. Di situ dia harus sesuai nantinya. Kemudian ada mekanisme auditor sektor publik di situ. Nah, mekanisme auditor sektor publik di situ ada beberapa nantinya, di mana kaitannya dengan mekanisme adalah dengan caranya. Seperti apa sih seorang auditor di situ ketika mengaudit sektor publiknya atau di pemerintahannya di situ. Kemudian ada remunerasi. Nah, ini tadi tentunya adalah berkaitan dengan semua ini tadi, audit kepatuhan, audit keuangan program publik, audit kinerja sektor publik, dan yang terakhir adalah di audit investigasi. Yang mana di sini ada beberapa tujuan yang berkaitan dengan peran. Di situ ada audit kepatuhan adalah dia sebagai pengontrol pengendalian. Kemudian ketika di audit keuangan program publik memberikan keyakinan terkaitnya adalah dengan penyajian laporan keuangan. Nah, kemudian ada di kinerja. Kinerja tentunya adalah dia akan menilai atau mencakup di situ apakah kinerja di situ bagus atau tidaknya. Kemudian ada di audit investigasinya, di situ adalah dia mengadakan temuan lebih lanjut untuk membuktikan apakah di situ ada kebenaran berdasarkan pengaduan atau tidak. Nah, ketika diinvestigasi, di situ tentunya adalah kaitannya tadi, fraudnya seperti apa. Nah, ketika di audit investigasi, di situ larinya adalah ke nanti di audit forensiknya. Apakah audit forensiknya bisa dilakukan atau tidak di situ. Karena kenapa? Ketika seorang auditor dia melakukan audit investigasi atau forensik audit, di situ dia juga harus melihat kondisi lapangan sama kondisi laporan keuangan atau kondisi sesuatu yang perlu memang harus dilakukan yang namanya investigasi di situ. Kemudian dari keempat jenis audit sektor publik di sini tentunya berbeda-beda posisinya. Posisi di sini adalah posisi standar yang dipakai nantinya. Kalau kepatuhan bisa jadi dari standar operasionalnya. Kalaupun nanti di audit keuangan tentunya adalah dari peraturan atau standar keuangan. Di situ bisa PSAK, bisa IFRS. Kemudian kinerja juga bisa juga kaitannya adalah dengan SOP atau standar operasionalnya suatu perusahaan di situ. Nah, kalau yang berkaitan dengan sebelumnya, di sini adalah persamaan. Ini semua nantinya akan berpengaruh ke perannya di situ, peran tadi. Jadi peran itu nanti ada kaitannya adalah dengan jenis auditnya,
kemudian ada perbedaan dan persamaannya tadi. Kemudian dari peran ini nanti tentunya seorang auditor hasil akhirnya adalah dia memang harus memberikan opini apakah layak atau wajar atau tidaknya di situ. Kemudian seorang auditor nantinya selain dia harus memberikan laporan, tentunya dia juga harus bertanggung jawab atau kaitannya adalah dengan hasil laporan yang diberikan atau laporan hasil auditnya. Apakah nantinya di situ sesuai dengan audit evidence-nya atau tidak. Karena kenapa? Ketika seorang auditor dia memberikan opini atau pendapat tadi, jika tidak sesuai, di situ akan berpengaruh kepada atau pada kode etiknya. Yang mana nantinya kode etik di situ akan kita bahas di materi berikutnya, akan kita kaji lagi di materi berikutnya, nanti kaitannya adalah dengan kode etiknya. Nah, di situ nanti bisa kaitannya adalah dengan independensi, kemudian profesionalisme, ada tanggung jawab, dan sebagainya di situ nanti kode etiknya di situ. Nah, tentunya dari situ seorang auditor dia harus berani. Yang pertama adalah berani mencari atau melaksanakan yang namanya dia harus mempunyai sifat skeptis. Ketika seorang auditor ingin melaksanakan kegiatan audit di situ, dia harus tahu skeptis dulu. Dia harus curiga dulu. Karena kenapa? Balik ke definisi tadi, ke definisinya yang pertama, di situ tadi perbedaannya adalah ketika audit dengan akuntansi, kalau audit adalah prosesnya dari belakang ke depan, dari buktinya dulu dicari, apakah akuntansinya sudah sesuai atau belum. Nah, dari situ tentunya seorang auditor harus skeptis dulu. Apakah laporan, memang ada curiganya nggak? Ada masalah nggak dari laporan keuangannya di situ? Kemudian yang kedua, baru nantinya tentunya kalau ada skeptis atau saya curiga dengan laporan keuangan suatu perusahaan atau laporan suatu instansi, di situ nantinya dia baru melaksanakan yang namanya audit, yang mana harus dilihat lagi program auditnya seperti apa, kemudian apa yang harus dia tulis di kertas kerja nantinya, kemudian apa yang harus menjadi kode etiknya dia atau etikanya dia ketika ingin mengaudit laporan keuangan di situ. Ketika di situ sudah mencakup semuanya, tentunya tadi peran-peran apa saja seorang auditor tadi baru bisa dilaksanakan. Jadi pada sebabnya kuncinya adalah auditor itu dia harus curiga, harus skeptis. Kalau bahasa Arabnya adalah dia harus suudzon dulu, baru dia mencakup atau mencari ini loh ada masalah atau kelihatannya ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang tidak beres di laporan keuangan perusahaan X atau di instansi X. Di situ baru kita lakukan yang namanya audit di situ nantinya. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Kita akan jumpa lagi di sesi pertemuan berikutnya di materi yang kedua atau pertemuan kedua nantinya adalah tentunya di situ kaitannya adalah dengan apa sih yang menjadi kode etiknya atau menjadi etikanya seorang auditor itu seperti apa, kode etiknya apa saja. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya di situ. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.